Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbicara soal situasi terkini di kawasan negara-negara Arab dalam kapasitas saya sebagai pengamat Timur Tengah atau Middle East. Khususnya saya berbicara secara spesifik, fokus terkait dengan masalah antara Palestina dan Israel. Terutama kalau kita melihat perkembangan terkini di pemberitaan, di media, pemirsa sekalian, yaitu terkait dengan normalisasi hubungan atau pembukaan hubungan diplomatik antara negara Uni Emirat Arab dengan pemerintah Israel, yang mana kebijakan atau polisi ini banyak dikecam oleh negara-negara yang mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, termasuk pemerintah Republik Indonesia. Pemirsa sekalian, sebagaimana pemirsa ketahui bersama bahwa konflik Palestina dan Israel ini telah berlangsung cukup lama, pemirsa sekalian, yaitu semenjak berdirinya negara Israel pada tahun 1948 setelah dideklarasikan oleh David Ben-Gurion, Perdana Menteri pertama Israel, di mana pembentukan negara Yahudi ini adalah sesuai dengan ide atau gagasan dari tokoh Yahudi yang bercita-cita untuk memiliki negara sendiri, yaitu negara Israel, yang bernama Theodor Herzl. Theodor Herzl, pemirsa sekalian. Jadi kalau pemirsa sekalian berkunjung ke Israel, di kantor-kantor pemerintahan, kemudian di instansi-instansi seperti sekolahan, misalnya perguruan tinggi, fasilitas-fasilitas umum, di rumah-rumah juga, maka di sana wajib ada fotonya Theodor Herzl, fotonya Pak Herzl ini, pemirsa sekalian, yaitu bapak pendiri negara Israel, penggagas berdirinya negara Israel. Pemirsa sekalian, berdirinya negara Israel ini, pemirsa sekalian, yaitu dimulai ketika kedatangan orang-orang Yahudi dari Eropa datang ke tanah Palestina. Orang-orang Yahudi ini, pemirsa sekalian, di Eropa ini mengalami peristiwa pembantaian yang di sejarah disebut dengan Holocaust. Dibantai oleh seorang pemimpin Jerman, pemimpin Nazi Jerman, yaitu Adolf Hitler. Hitler ini adalah seorang Führer. Dia presiden merangkap Perdana Menteri Jerman, dan dalam sejarah dia dicatat sebagai pemimpin fasis ketika Perang Dunia yang pertama, sama dengan tokoh Italia yaitu Benito Mussolini, dan juga Kaisar Jepang yaitu Kaisar Hirohito. Ketiganya dikenal sebagai pemimpin fasis. Nah, orang-orang Yahudi yang mengalami penindasan ini kemudian singkat cerita datang ke tanah Palestina yang pada waktu itu dikuasai oleh Inggris, pemirsa sekalian, atau dalam mandat Britania, mandat Inggris. Artinya wilayah Palestina ini di bawah jajahan Inggris. Nah, kemudian berdasarkan perjanjian Balfour, orang-orang Yahudi yang datang ke tanah Palestina ini diberikan konsensi oleh Inggris untuk tinggal, dan kemudian lama-kelamaan jumlah mereka ini bertambah banyak, pemirsa sekalian. Bahkan sebagai pendatang, sebagai migran, mereka ini mengalami jumlah penduduk yang meningkat terus, meningkat secara drastis. Akibatnya penduduk asli di situ, orang-orang Arab Palestina, banyak yang merasa termarginalkan atau tersingkir. Dan kemudian lama-kelamaan mereka mendirikan negara sesuai dengan cita-citanya Herzl, yang kemudian negara ini diberi nama negara Israel, karena mereka ini adalah keturunan Bani Israel, yaitu tepatnya adalah keturunan Nabi Yakub alaihi salam, pemirsa sekalian. Nabi Yakub ini adalah putra Nabi Ishak, sedangkan Nabi Ishak adalah
adalah putra Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Siti Sarah. Kalau yang dari Siti Hajar kan Nabi Ismail yang nanti menurunkan bangsa-bangsa Arab. Nah, Nabi Yakub ini pemirsa sekalian, saya sudah pernah cerita di video saya sebelumnya, yaitu mau dibunuh oleh Is. Nah, untuk menghindari ini, maka kemudian Nabi Yakub ini menghindar dan berjalan pada malam hari. Nah, orang yang berjalan di malam hari ini pemirsa sekalian itu disebut dengan Israel. Maka keturunannya disebut Bani Israel. Nah, setelah mereka berjumlah banyak di Palestina, orang Yahudi ini kemudian mendirikan negara namanya negara Israel. Nah, peristiwa berdirinya negara Israel ini pemirsa sekalian oleh orang Palestina itu disebut dengan hari Nakba atau hari bencana, karena dianggap berdirinya negara Israel ini adalah awal mula kesengsaraan bagi orang Palestina, awal mula nestapa, kemudian awal mula banyak terjadinya masalah, artinya musibah, hari musibah bagi mereka, ya. Nah, musibah dai lah kalau disebut demikian. Nah, kemudian pemirsa sekalian, Israel ini didukung penuh oleh Amerika Serikat, dan pada waktu itu pemirsa sekalian, yaitu tahun 1967, negara-negara Arab ini tidak setuju atas berdirinya negara Israel. Kemudian membentuk pasukan Arab yang merupakan pasukan gabungan dari negara-negara Arab, yaitu Mesir, kemudian Suriah, Yordania, kemudian Lebanon, Arab Saudi, dan negara-negara yang lain pemirsa sekalian, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yaman, kemudian Irak, kemudian juga Sudan dan lain sebagainya, membentuk satu kesatuan pasukan dan untuk menyerang Israel. Israel disokong penuh oleh Amerika Serikat atau USA atau United States of America. Nah, singkat cerita, peperangan ini dimenangkan oleh Israel. Perang ini disebut sebagai perang 6 hari karena memang perang ini dilakukan selama 6 hari pemirsa sekalian. Artinya Six Days War. Nah, pemirsa sekalian, jadi perang 6 hari. Perang ini kemudian dimenangkan oleh Israel pemirsa sekalian. Setelah peristiwa perang 6 hari ini pemirsa sekalian, kita berhenti sejenak pemirsa sekalian. Ya, alhamdulillah. Setelah terjadinya peristiwa perang 6 hari ini pemirsa sekalian, maka wilayah Israel ini tambah luas. Termasuk tidak hanya tanah Palestina yang dicaplok atau dianeksasi atau dikuasai oleh Israel, tapi juga tanah milik negara Suriah pemirsa sekalian yang disebut sebagai Golan Heights atau dataran tinggi Golan. Kemudian juga Gurun Sinai atau semenanjung Sinai, yaitu negara Mesir pemirsa sekalian. Jadi dikuasai oleh Israel. Namun seiring berjalannya waktu, kemudian wilayah Gurun Sinai ini dikembalikan lagi ke Mesir setelah disepakati adanya perjanjian damai, yaitu perjanjian Camp David antara Presiden Mesir waktu itu Anwar Sadat dengan Perdana Menteri Israel yaitu Menachem Begin. Nah, kemudian pemirsa sekalian, Perdana Menteri Israel Menachem Begin dan Presiden Sadat ini salah satu poinnya selain membuka hubungan diplomatik, juga artinya masing-masing memiliki kedutaan besar pemirsa sekalian, yaitu Israel membuka kedutaannya di ibu kota Mesir, Kairo. Kemudian Mesir juga membuka kedutaannya di ibu kota Israel, yaitu Tel Aviv, sebelum dipindahkan ke Yerusalem. Nah, akhirnya gurun yang kedua, Gurun Sinai yang awalnya dikuasai Israel, yang berada di tepi Laut Merah ini atau terusan Suez, ini dikembalikan lagi ke wilayah Mesir oleh pihak Israel. Namun untuk wilayah Palestina dan dataran tinggi Golan milik Suriah sampai saat ini masih dikuasai oleh pihak Israel. Bahkan secara de facto maupun de jure dikuasai oleh Israel atas dukungan dari pemerintah Presiden Donald Trump.
Kemudian setelah itu rakyat Palestina membentuk namanya PLO, yaitu Palestine Liberation Organization, yaitu organisasi pembebasan Palestina yang diketuai oleh Yasser Arafat. Sebelumnya organisasi ini didirikan oleh tokoh Palestina yang bernama Yahya Hammuda. Nah, PLO ini pemirsa sekalian, atau organisasi pembebasan Palestina, Palestine Liberation Organization ini kemudian diakui oleh dunia internasional sebagai perwakilan resmi rakyat Palestina. PLO ini dideklarasikan atau diproklamirkan di kota Algier, yaitu ibu kota Aljazair, di mana PLO ini akhirnya mendapat pengakuan dunia internasional, yaitu di United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di New York, Amerika Serikat. Nah, seiring berjalannya waktu pemirsa sekalian, karena sering terjadi kontak fisik antara tentara Israel dengan rakyat Palestina, akhirnya terjadilah perjanjian damai antara pihak Palestina dan Israel, yaitu perjanjian Oslo, pemirsa sekalian, yaitu perjanjian antara pemimpin PLO, ketua PLO, Organisasi Pembebasan Palestina, Yasser Arafat, dengan Perdana Menteri Israel, yaitu Yitzhak Rabin, di ibu kota Oslo, ibu kota negara Norwegia di Eropa Utara. Pemirsa sekalian, itu kalau tidak salah antara tahun 90 pemirsa sekalian. Ya, 90, 93 ya, tahun 90 kalau nggak salah. Persetujuan Oslo ini akhirnya menyepakati berdirinya otoritas Palestina, di mana Yasser Arafat kemudian terpilih sebagai presiden otoritas Palestina yang pertama. Sebagaimana kita ketahui bersama, di Palestina itu ada organisasi yang berjuang memerdekakan Palestina. Tidak hanya satu, tapi lebih dari itu pemirsa. Ada namanya organisasi Fatah. Ini gerakan Fatah, Fatah Movement. Fatah ini berasal daripada bahasa Arab, yaitu Fatah Yaftahu, artinya pembuka. Nah, dia memiliki brigade militer namanya Brigade Syuhada Al-Aqsa, yang pada masa Yasser Arafat ini sering melakukan perlawanan fisik kepada pihak Israel. Namun saat ini ketika Palestina dikuasai Presiden Mahmud Abbas, Brigade Syuhada Al-Aqsa ini dibubarkan karena Fatah memang lebih memilih perjuangan lewat jalur damai pemirsa, yaitu jalur diplomasi. Sebagaimana perjanjian Oslo, yaitu disepakati untuk menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel itu, yaitu dengan sistem two-state solution, yaitu solusi dua negara. Palestina Israel jadi negara berdampingan, rukun, damai, seperti saudara. Nah, begitulah persetujuan Oslo. Namun realitas di lapangan lain pemirsa sekalian. Kemudian setelah itu ada juga di Palestina itu namanya organisasi Hamas, yaitu kepanjangan dari Harokah Al-Muqawamah Al-Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam. Dia ini tidak mau damai dengan Israel, tidak mau mengakui Israel, dan berjuang melewat jalur senjata, dan memiliki brigade militer namanya Brigade Izzuddin Al-Qassam. Nah, ini Hamas, dan saat ini Hamas ini menguasai jalur Gaza. Pemirsa ketahui, jalur Gaza ini adalah wilayah Palestina yang berbatasan langsung dengan Mesir. Sedangkan Fatah saat ini menguasai wilayah tepi barat, pemirsa sekalian, atau West Bank, tepi barat Sungai Yordan, termasuk di situ berbatasan dengan kota Yerusalem, yang nantinya akan dijadikan ibu kota negara Palestina, namun saat ini menjadi ibu kota negara Israel, di mana ada salah satu ikon penting umat Islam di sana, agama Islam, yaitu Masjid Al-Aqsa, yaitu kiblat pertama umat Islam sebelum di Ka'bah di Masjidil Haram, itu di Masjidil Aqsa pemirsa, ketika Rasulullah menerima wahyu untuk menerima perintah sholat 5 waktu usai melaksanakan Isra Mi'raj. Kemudian setelah itu ada juga organisasi namanya PFLP, yaitu Palestine Front Popular of Liberation, yaitu Front Pembebasan Palestina, yang didirikan oleh Abu Ali Mustafa, dan dia ini tewas terbunuh, dan karena itu brigade militernya dinamakan Brigade Abu Ali Mustafa, yang lebih gerakannya ini berhaluan kiri pemirsa sekalian, PFLP ini.
Ada juga Jihad Islam memiliki brigade militer namanya Brigade Nasir Salahuddin yang diilhami dari pahlawan Islam dalam perang salib, yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, pemirsa. Nah, dan masih banyak lagi. Organisasi itu tujuannya sama, mendirikan negara Palestina dan menentang penjajahan Israel. Namun gerakan politik dan caranya aja yang berbeda, tapi tujuannya sama. Dan yang paling keras pertentangan di Palestina ini adalah antara kelompok Fatah dan kelompok Hamas, pemirsa. Karena kita ketahui bahwa Fatah dan Hamas ini telah menjadi dua kekuatan besar, kekuatan politik, bahkan partai politik di wilayah Palestina saat ini. Yasir Arafat sendiri adalah pemimpin kelompok Fatah, dan beberapa kali ketika beliau masih ada, itu Fatah selalu memenangkan pemilu, pemirsa sekalian. Karena Yasir Arafat ini bisa dikatakan simbolnya orang-orang Palestina, negara Palestina. Ibarat Indonesia itu Bung Karno. Artinya Yasir Arafat ini sosok yang sangat legendaris, sangat karismatis, dengan kafiyah atau surbannya di atas kepalanya ini. Almarhum Yasir Arafat, pemirsa, yang sudah meninggal, sudah wafat di Paris, Prancis, ketika dirawat di rumah sakit militer Persi, di Klamat di pinggiran kota Paris itu. Nah, itu sosok yang sangat legendaris, itu menang terus Fatah. Tapi ketika wafat digantikan oleh Presiden Palestina saat ini Mahmud Abbas, tepatnya tahun 2005, ketika diadakan pemilu Palestina antara Fatah dan Hamas, itu pemilunya dimenangkan oleh Hamas. Dan akhirnya Hamas ini menguasai pemerintahan Palestina dengan Perdana Menterinya namanya Dr. Ismail Haniyah. Dr. Ismail Haniyah ini adalah seorang yang karismatis juga, dan murid langsung dari pendiri Hamas, yaitu Syekh Ahmad Yasin, pemirsa sekalian. Jadi Asy-Syahid almarhum Syekh Ahmad Yasin, pendiri Hamas. Nah, namun pemerintahan Hamas ini tidak berjalan lama, karena pada tahun 2007 ketika milisi Fatah yang dipimpin Muhammad Dahlan ini kemudian menguasai atau berusaha untuk menyingkirkan pemerintahan Hamas ini, berhasil dilumpuhkan Hamas. Dan akhirnya Hamas mengontrol penuh wilayah jalur Gaza yang berbatasan langsung dengan Mesir. Bahkan orang-orang Fatah banyak yang diusir, pemirsa sekalian, dari wilayah jalur Gaza, pemirsa. Nah, kemudian pemirsa sekalian, setelah itu setelah wilayah jalur Gaza dikuasai oleh Hamas, Hamas membentuk pemerintahan sendiri di jalur Gaza. Kemudian Fatah membentuk pemerintahan sendiri di tepi barat, di kota-kota, pemirsa sekalian, yaitu di tepi barat. Seperti pusat pemerintahnya yaitu di kota Ramallah. Kemudian ada kota Ramallah, ada Hebron, ada kota Jenin. Di tepi barat itu ada Tulkarem, ada Kalkilia, ada Bethlehem. Kemudian ada Jericho, ada Nablus, ada makam Nabi Yusuf itu di kota Nablus, Nabi Yusuf alaihissalam, putra Nabi Yakub, dan seterusnya. Dikuasai oleh Fatah. Wilayah tepi barat ini wilayahnya ini terpisah-pisah, tidak nyambung, pemirsa sekalian, antara satu wilayah dengan wilayah lain. Karena wilayah tepi barat ini tidak sepenuhnya dikontrol oleh otoritas Palestina, terutama yang di zona B dan zona C. Banyak pos-pos pemeriksaan Israel di setiap perbatasan kota-kota di tepi barat Palestina ini. Artinya mobilitas pergerakan rakyat Palestina ini betul-betul dibatasi, termasuk yang ingin menunaikan sholat di Masjidil Aqsa di Yerusalem, yang secara de facto itu dijadikan ibu kota Israel sesungguhnya. Walaupun dunia internasional banyak yang menentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel ini, termasuk Indonesia, pemirsa. Karena kita tahu negara Indonesia ini sudah jelas sikapnya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 preambul, pemirsa, yaitu bahwa salah satu kalimatnya di situ bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, karena Israel ini dianggap masih menjajah wilayah Palestina, Indonesia belum mau menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
artinya membuka kedutaan satu sama lain. Nah, kalau dengan Palestina, otoritas Palestina, Indonesia punya hubungan, pemirsa. Dan namun beberapa negara Arab itu juga berupaya menahan diri untuk tidak berhubungan dengan Israel sampai kemerdekaan Palestina dapat diraih, negara Palestina itu. Namun kita tahu bersama bahwa beberapa negara Arab sudah ada yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel, pemirsa. Yang terakhir adalah negara Uni Emirat Arab yang saat ini diperintah oleh Presiden Sheikh Khalifah bin Zayed Al Nahyan yang beribu kota di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, tapi kota terbesarnya di Dubai. Kota ini sangat terkenal, pemirsa. Saya yakin beberapa yang menonton video ini sering jalan-jalan ke Dubai ini. Nah, kemudian selain Uni Emirat Arab yang baru-baru ini banyak ditentang itu. Negara yang sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel yaitu Mesir, terutama setelah diadakannya perjanjian Camp David yang tadi sudah saya jelaskan antara almarhum Presiden Mesir Anwar Sadat dengan Perdana Menteri Israel Mendiang Menachem Begin di Camp David, Amerika Serikat, dengan inisiasi Presiden Amerika Serikat waktu itu, pemirsa, yang bernama Jimmy Carter. Ini presiden yang sangat terkenal sekali. Saat ini Jimmy Carter sibuk untuk urusan LSM, perdamaian yang dia dirikan. Nah, kemudian setelah itu ada juga negara Yordania. Ini juga memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Di ibu kota Yordania, Amman, itu ada kedutaan besar Israel, Israeli Embassy. Demikian sebaliknya di kota Tel Aviv juga ada kedutaan besar Yordania, sama dengan Mesir. Kemudian ada negara Turki. Turki ini unik. Turki ini bukan negara Arab, tapi disebut adalah Romawi Timur. Kalau dulu adalah Bizantium, yaitu kota Istanbul itu, yang dulunya bernama kota Konstantinopel. Turki ini memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, namun memiliki komitmen yang keras untuk perjuangan rakyat Palestina. Kita tahu Presiden Turki saat ini, Recep Tayyip Erdogan, adalah pendukung besar pemerintahan Hamas di jalur Gaza, terutama dari sektor finansial, pemirsa. Artinya di satu sisi punya hubungan dengan Israel, di satu sisi juga mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Untuk Turki tentu tidak bisa disamakan dengan Uni Emirat Arab. Nah, memang kalau bicara negara Arab ini, pemirsa, ini relatif kita itu akan disuguhi banyak sekali konflik, kekerasan. Namun tidak semuanya sih ya. Terutama yang paling abadi, yang paling awet, yaitu konflik antara Palestina dan Israel ini. Tidak tahu akan berhenti sampai kapan konflik ini, pemirsa. Kita berharap ada beberapa solusi terbaik sesungguhnya untuk terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah, sesuai dengan kesepakatan dunia internasional yang disepakati dalam perjanjian Oslo. Solusi yang banyak diterima semua negara yaitu solusi dua negara atau two state solution. Jadi ada negara Israel, ada juga negara Palestina. Artinya tidak hanya negara Israel di situ, atau tidak hanya negara Palestina, ya ada Israel, ada Palestina. Namun tidak mudah tentu untuk mewujudkan hal itu. Dan mediator perdamaian antara Palestina dan Israel ini, pemirsa, ini dikenal dengan nama tim kuartet, yaitu ada 4 negara di sini, bukan 4 negara, ada 4 pihak yang bertugas untuk mengawasi perjanjian damai ini. Tim kuartet ini, yang pertama adalah United Nations, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua adalah Amerika Serikat atau United States. Kemudian ada Europa Union, yaitu Uni Eropa. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu Rusia, dulu Uni Soviet. Ini adalah tim kuartet perdamaian Timur Tengah yang bertugas untuk memantau jalannya perundingan damai. Nah, negara-negara ini kita tahu Israel ini maunya itu berunding dengan Palestina kalau ada Amerika Serikat, karena Amerika Serikat diyakini lebih mendukung kepentingan Israel. Sedangkan ada Rusia di sana, pemirsa sekalian. Itu yang unik, dia memiliki hubungan dengan Hamas.
menguasai jalur Gaza. Garis keras karena tidak mau berunding dengan Israel, maunya perjuangan senjata ini Hamas ini. Nah, tetapi Rusia ini punya hubungan dengan Hamas. Karena kita tahu dalam sejarah Perang Dunia Kedua dulu antara Rusia atau Uni Soviet dengan Amerika Serikat ini berbeda ideologi, berbeda paham, berbeda isme. Jadi kalau Israel itu, maksud saya Rusia itu lebih dikatakan blok timur, sedangkan Amerika Serikat ini blok barat. Jadi memang selalu berbeda, pemirsa. Nah, ini yang paling disetujui ini. Jadi negara Palestina itu adalah negara yang ibu kotanya Yerusalem Timur, kemudian wilayahnya ada tepi barat. Kota-kota yang saya sebut tadi di tepi barat yaitu Ramallah, kemudian Abu Dis, Hebron, Nablus, Tulkarem, Jericho, Bethlehem, Kalkilia, Jenin, dan seterusnya. Yang kedua wilayah jalur Gaza, yaitu ada Gaza City, Bet Hanun, Bet Lahia, ada Khan Yunis, ada Shati, ada Jabalia, dan Rafah yang berbatasan langsung dengan wilayah Mesir. Dan kita tahu Palestina dalam pemungutan suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu di Majelis Umum, sudah diakui sebagai sebuah negara, yaitu sebagai negara peninjau. Termasuk Palestina diterima sebagai anggota UNESCO, yaitu organisasi PBB yang membidangi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, yang bermarkas di kota Paris, ibu kota Prancis. UNESCO pemirsa, yaitu United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization. Nah, mudah-mudahan perdamaian ini bisa terwujud pemirsa sekalian. Karena kalau kemudian melenyapkan satu dengan yang lain, Israel aja, Palestina nggak ada, tentu tidak adil. Atau Palestina ada, Israel nggak ada, ini juga sepertinya kok tidak mungkin begitu. Mudah-mudahan di kemudian hari konflik di wilayah Palestina ini segera bisa berakhir, sehingga rakyat di sana bisa hidup dengan damai, tenang, menikmati hidup layaknya negara-negara lain yang hidupnya normal seperti negara kita ini pemirsa sekalian, alhamdulillah, yaitu Indonesia. Saya kira demikian saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.